Pernikahan sederhana itu seharusnya menjadi awal dari kebahagiaan mereka. Namun, siapa sangka, hanya 1 jam setelah janji suci terucap, Aisyah pergi meninggalkan Fahri selamanya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik takdir yang terasa begitu kejam ini? Bagaimana Fahri menghadapi kehilangan cinta sejatinya? Dan apakah ada akhir yang lebih indah menanti di balik kisah penuh air mata ini? Sebelum melanjutkan cerita, dukung kami dengan cara like dan subscribe, agar kami dapat menghadirkan cerita-cerita selanjutnya. Berikut cerita selengkapnya. Fahri adalah pria muda yang hidup dengan penuh kesederhanaan dan keimanan. Ia bekerja sebagai petani di ladang keluarganya. Setiap malam, ia berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan jodoh yang salehah, wanita yang dapat menjadi pendamping hidup dalam suka dan duka. Kehidupannya digambarkan secara mendetail, termasuk interaksi dengan keluarganya yang penuh cinta. Fahri adalah anak sulung dari 3 bersaudara, dan meskipun keluarganya sederhana, mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Fahri duduk di ruang tamu rumahnya, mengenakan baju koko sederhana berwarna putih. Hari itu, ayahnya, Pak Husin, memberitahunya bahwa keluarga mereka akan kedatangan tamu istimewa. "Ada yang ingin kami perkenalkan, Nak," ujar Pak Husin dengan nada serius, tetapi penuh harap. Fahri merasa gugup. Selama ini, ia tahu bahwa ibunya sering mendoakan agar ia segera bertemu jodoh. Namun, ia tidak menyangka momen ini datang begitu cepat. Ketika pintu rumah diketuk, suasana seolah berubah. Angin sore yang semula tenang terasa sedikit mendingin, seakan memberi isyarat bahwa hari itu akan menjadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Pak Husin membuka pintu, memperkenalkan seorang pria parubaya bernama Pak Ramli, yang datang bersama putrinya, Aisyah. Aisyah melangkah masuk dengan perlahan, mengenakan gamis berwarna biru muda dan kerudung putih. Wajahnya lembut, dengan mata yang menunjukkan ketulusan. Ia membawa bungkusan kecil berisi buah tangan sederhana, sekotak kue tradisional. "Assalamualaikum," sapanya dengan suara pelan. Fahri menjawab salamnya, mencoba tetap tenang meskipun dadanya berdebar. Ia melirik Aisyah sekilas, menyadari betapa berbeda auranya dibandingkan wanita lain yang pernah ia temui. Aisyah terlihat anggun, tetapi sederhana, seperti jawaban dari doa-doanya selama ini. Setelah beberapa basa-basi, mereka dipersilakan duduk. Ibunya, Bu Maryam, dengan cekatan menyuguhkan teh hangat. Suasana semula sedikit canggung, dengan hanya suara cangkir yang beradu dengan piring kecilnya. Pak Ramli memulai pembicaraan, memuji kepribadian Fahri yang ia dengar dari cerita orang-orang di desa. "Pak Husain, anakmu Fahri, sudah dikenal banyak orang," kata Pak Ramli sambil tersenyum. "Ia pemuda rajin, santun, dan pandai agama. Saya pikir, sudah waktunya ia memiliki pasangan hidup." Aisyah, yang duduk dengan anggun di sudut sofa, hanya tersenyum tipis mendengar pembicaraan itu. Ia menundukkan kepala, bermain dengan ujung selendangnya, tetapi sesekali mencuri pandang ke arah Fahri. Fahri menyadari hal itu, tetapi ia tetap menjaga pandangannya. Pak Ramli akhirnya memberi isyarat agar Aisyah berbicara. Dengan suara lembut, ia memperkenalkan diri. "Nama saya Aisyah, Pak. Saya biasa membantu ibu mengajar anak-anak mengaji di desa. Saya juga sering membantu di rumah memasak, menjahit, pekerjaan apa saja." Fahri mendengarkan dengan saksama. Ia merasa kagum pada kesederhanaan dan kerendahan hati Aisyah. Ada sesuatu yang berbeda darinya, sebuah kekuatan dalam kelembutan yang sulit dijelaskan. Setelah beberapa waktu, kedua orang tua Fahri dan Aisyah meninggalkan ruangan, memberi mereka waktu untuk berbicara berdua. Fahri merasakan keheningan yang canggung melingkupi mereka. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. "Apa yang paling Aisyah suka lakukan di waktu luang?" tanyanya Fahri, mencoba mencairkan suasana. Aisyah tersenyum kecil, menatap cangkir teh di depannya. "Saya suka membaca buku, terutama kisah para sahabat Rasulullah. Membayangkan bagaimana mereka menghadapi cobaan hidup membuat saya merasa lebih kuat," jawabnya pelan. Jawaban itu membuat Fahri terpana. Ia tidak menyangka bahwa Aisyah memiliki pemikiran yang begitu dalam. Ia merasa ada koneksi yang mulai terjalin di antara mereka, meskipun baru beberapa menit berbicara. "Aisyah pasti sangat sabar," ujar Fahri, mencoba menanggapi. Aisyah tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. "Tidak selalu, Mas Fahri. Tapi saya mencoba belajar.
Hidup ini tidak mudah, kan? Kita hanya bisa berusaha mendekatkan diri pada Allah agar diberi kekuatan. Percakapan mereka terus berlanjut, dan waktu terasa berlalu begitu cepat. Ketika akhirnya Pak Ramli memberi tanda bahwa mereka harus pamit, Fahri merasa ada sesuatu yang hilang. Ia tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, tetapi ia tahu, pertemuan ini akan menjadi awal dari sesuatu yang besar. Setelah mereka pergi, Fahri duduk termenung di kamar. Ia teringat bagaimana mata Aisyah memancarkan ketenangan dan cara bicaranya yang begitu bijaksana. Apakah ini jawaban dari doa-doaku? Ya Allah, bisiknya dalam hati. Fahri tahu, meskipun ia masih memiliki keraguan, hatinya mulai merasa bahwa Aisyah adalah seseorang yang pantas ia perjuangkan. Ia memutuskan untuk berserah pada takdir, membiarkan waktu yang menjawab apakah cinta mereka akan terjalin dengan kuat. Setelah beberapa kali pertemuan, kedua keluarga itu secara sepakat menikahkan putra-putri mereka dengan prosesi yang sederhana. Pagi itu, masjid kecil Al-Ikhlas dihiasi dengan bunga melati segar. Meski sederhana, wangi bunga memenuhi udara, menciptakan suasana hikmat dan damai. Para undangan, tetangga, kerabat, dan sahabat dekat, berkumpul dengan senyum yang terpancar dari wajah mereka. Pernikahan Fahri dan Aisyah adalah momen yang telah dinantikan banyak orang, terutama keluarga mereka. Fahri berdiri di sisi ayahnya, mengenakan baju koko putih bersih dengan kopiah hitam. Tangannya sedikit gemetar, namun ia berusaha menyembunyikan kegugupannya. Di ruangan lain, Aisyah tengah dibantu oleh ibunya. Gamis putih panjang yang dikenakannya membuatnya terlihat begitu anggun. Meskipun riasannya sangat sederhana, ia memancarkan keindahan yang tak bisa diabaikan. "Tenang, Nak. Semua akan baik-baik saja," ujar Pak Husin, ayah Fahri, dengan senyum yang menenangkan. Ketika semua siap, prosesi dimulai. Fahri duduk di depan penghulu, dengan ayah Aisyah duduk di hadapannya. Suasana mendadak menjadi hening, hanya terdengar bunyi gemerisik angin dari jendela masjid yang terbuka. Dengan suara tegas, penghulu memulai. "Fahri bin Husin, aku nikahkan engkau dengan Aisyah binti Ramli, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai." Detik itu, semua mata tertuju pada Fahri. Ia menahan napas sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian. Dengan suara yang bergetar namun pasti, ia menjawab, "Saya terima nikahnya Aisyah binti Ramli dengan mas kawin tersebut, tunai." Seketika, suara, sah, bergema dari para saksi, diikuti senyum dan doa dari semua yang hadir. Fahri menundukkan kepala, mengucap syukur kepada Allah. Ia kini resmi menjadi suami dari Aisyah, wanita yang selama ini ia impikan dalam doanya. 1 jam setelah prosesi, Fahri dan Aisyah kembali ke rumah keluarga Aisyah untuk melanjutkan acara makan bersama. Aisyah tampak ceria, menyapa para tamu dan membantu ibunya menyajikan makanan. Namun, tiba-tiba, ia mengeluh perutnya sakit. "Ada apa, Aisyah?" tanya Fahri dengan nada cemas, mendekatinya. Aisyah tersenyum lemah, mencoba menenangkan suaminya. "Hanya sedikit sakit, Mas. Mungkin karena lelah." Namun, rasa sakit itu semakin menjadi. Wajah Aisyah pucat, dan keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Suasana bahagia yang sebelumnya memenuhi rumah mendadak berubah menjadi panik. Fahri langsung meminta bantuan dokter desa. "Aisyah, tahan sedikit ya. Dokter sedang dalam perjalanan," bisik Fahri sambil menggenggam tangan istrinya erat. Dokter datang dan memeriksa Aisyah dengan cepat. Wajahnya serius, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini reaksi alergi terhadap obat atau sesuatu yang ia konsumsi. Kondisinya kritis. "Kita harus segera membawanya ke rumah sakit," kata dokter. Namun, sebelum langkah itu bisa diambil, Aisyah semakin lemah. Napasnya tersengal-sengal. Dengan mata yang perlahan tertutup, ia memanggil nama Fahri. "Mas, terima kasih. Sudah menjadi bagian dari hidupku." Fahri terisak, tak mampu menahan air matanya. Ia membisikkan kalimat syahadat di telinga istrinya, berharap Aisyah tetap mendengar hingga detik terakhir. "Aisyah, jangan pergi, kumohon," bisiknya lirih, seolah memohon pada waktu agar berhenti. Saat Aisyah mengembuskan napas terakhir, tangis pecah di seluruh ruangan. Fahri memeluk tubuh istrinya dengan erat, berusaha menerima kenyataan yang terasa seperti mimpi buruk.
Ia kehilangan cinta sejatinya hanya 1 jam setelah mereka resmi menjadi suami istri. Pemakaman Aisyah berlangsung keesokan harinya. Fahri berdiri di depan pusara istrinya, dengan tubuh yang terasa lemah. Ia menatap tanah merah yang baru saja menutup tubuh wanita yang sangat ia cintai. Ya Allah, aku tahu engkau yang menentukan takdir. Tetapi mengapa secepat ini? Aku bahkan belum sempat membahagiakannya, ujar Fahri dalam doa. Air matanya tak berhenti mengalir. Kerabat dan tetangga yang hadir hanya bisa menghibur. Meskipun mereka tahu kata-kata tak akan mampu meredakan duka Fahri. Sepanjang malam, Fahri duduk di sudut kamar, memegang gamis putih yang dikenakan Aisyah saat ijab kabul. Aroma tubuh Aisyah masih terasa di sana, membuatnya semakin sulit menerima kenyataan. Fahri sadar bahwa cinta sejati tak hanya terwujud dalam kebahagiaan bersama, tetapi juga dalam ketegaran menerima takdir. Ia menatap langit malam melalui jendela, memohon kekuatan kepada Allah untuk melanjutkan hidup, meski hatinya telah hancur berkeping-keping. Setahun telah berlalu sejak Aisyah pergi meninggalkan Fahri. Waktu, yang katanya adalah penyembuh terbaik, seolah berhenti bagi Fahri. Hari-harinya dihabiskan dalam keheningan, dengan pikiran yang terus kembali ke momen terakhir bersama Aisyah. Setiap pagi, Fahri duduk di sudut kamar, menatap gamis putih yang pernah dikenakan Aisyah di hari pernikahan mereka. Aroma melati yang sempat memenuhi masjid kecil itu kini hanya tinggal kenangan yang menghantui. Ia sering berbicara pada dirinya sendiri, seolah Aisyah masih di sana, mendengarkan setiap keluhannya. Seandainya aku bisa memutar waktu, aku akan melakukan apapun agar kamu tetap di sini, gumamnya sambil memegang gamis itu erat. Setiap pekan, Fahri mengunjungi makam Aisyah. Ia membawa bunga melati segar dan duduk di samping pusara istrinya selama berjam-jam. Dalam doanya, ia memohon agar Allah memberikan kekuatan untuk terus hidup, meski hatinya terasa kosong. Namun, rindu yang tak terbendung mulai memengaruhi kesehatan Fahri. Ia sering demam, tubuhnya semakin lemah, dan dokter mendiagnosisnya mengalami depresi berat yang memicu gangguan kesehatan fisik. Meskipun keluarganya memohon agar Fahri mau dirawat lebih intensif, ia hanya menggeleng pelan. Aku hanya ingin dekat dengan Aisyah, katanya dengan suara pelan setiap kali ibunya menangis memohon agar ia menjaga kesehatannya. Pada suatu malam, Fahri duduk di kursi dekat jendela kamar, menatap bulan purnama yang bersinar terang. Ia merasa tubuhnya semakin lemah, tetapi pikirannya dipenuhi oleh bayangan Aisyah yang tersenyum lembut. Aku akan segera menyusulmu, Aisyah, bisiknya pelan. Ia mengambil selembar kertas dan pena, menulis surat terakhirnya untuk keluarganya. Dalam surat itu, ia meminta maaf karena tidak bisa bertahan lebih lama. Ia juga memohon agar keluarganya tidak bersedih dan terus mendoakan agar ia dan Aisyah dapat bertemu kembali di sisi Allah. Keesokan harinya, ketika ibunya masuk ke kamar Fahri, ia menemukannya terbaring dengan tubuh yang kaku. Sebuah senyuman kecil menghiasi bibirnya, seolah ia telah bertemu dengan kebahagiaan yang selama ini ia rindukan. Fahri telah pergi, meninggalkan dunia ini untuk menyusul Aisyah. Pemakaman Fahri berlangsung sederhana, dihadiri keluarga, sahabat, dan kerabat yang mencintainya. Ia dimakamkan tepat di samping pusara Aisyah, sesuai permintaannya dalam surat terakhir. Ketika tanah terakhir ditaburkan ke atas makam Fahri, angin lembut berhembus, membawa aroma melati yang sama seperti di hari pernikahan mereka. Banyak yang mengatakan bahwa itu adalah tanda cinta sejati mereka, yang akhirnya bersatu kembali di keabadian. Pak Husin berdiri di depan pusara putranya, memandang dua makam yang berdampingan. Fahri, Aisyah, semoga kalian bertemu di surga, ucapnya dengan air mata yang tak terbendung. Kisah Fahri dan Aisyah menjadi pelajaran bagi banyak orang tentang cinta sejati, keikhlasan, dan penerimaan terhadap takdir. Meski singkat, cinta mereka meninggalkan jejak yang mendalam bagi semua yang mengenalnya. Di pusara itu, dua nama terukir bersebelahan, menjadi simbol penyatuan dua jiwa yang dipisahkan oleh dunia, tetapi disatukan oleh cinta abadi.